Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi Metodologi Studi Islam by Nurul Kamilah, NIM 12010925121. Mahasiswi PAUD semester 2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan judul Hakikat Manusia Menurut Islam. Dosen pengampu mata kuliah Ibu Dr. Hajah Ilmiati MAG. Hakikat manusia. Hakikat berarti benar atau melihat sesuatu yang sebenar-benarnya atau asal segala sesuatu. Dapat dikatakan juga sebagai inti dari segala sesuatu atau yang menjadi jiwa sesuatu. Dalam agama Islam ada 6 peranan yang merupakan hakikat diciptakannya manusia. Nah, yang pertama ialah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat manusia yang utama adalah sebagai seorang hamba. Maka manusia wajib mengabdi kepada Allah dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, sebagai al-nas. Di dalam Al-Quran menyebutkan hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya atau dalam bermasyarakat. Manusia sebagaimana disebutkan dalam ilmu pengetahuan adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya. Yang ketiga, sebagai khalifah Allah. Telah disebutkan dalam tujuan penciptaan manusia bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Bisa kita lihat dari fungsi Al-Quran bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Sad ayat 26 yang artinya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena jika ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Sebagai seorang khalifah, maka masing-masing manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari akhir. Nah, yang keempat, sebagai Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan hasil evolusi kera sebagaimana yang disebutkan oleh seorang ahli yang bernama Charles Darwin. Nah, Islam memandang manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungannya dalam masyarakat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian yang indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik." Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga mereka selalu ingat. Hai anak Adam, janganlah kamu ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua bapak ibumu dari surga. Surat Al-Raf ayat 26-27. Nah, yang kelima, al-insan. Tidak hanya sebagai An-Nas, di dalam Al-Quran manusia juga disebut sebagai al-insan, merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu pengetahuan serta kemampuannya untuk berbicara dan melakukan hal lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Hud, yang artinya, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah ia akan putus asa lagi tidak berterima kasih. Surat Al-Hud ayat 9. Yang keenam, sebagai makhluk biologis atau al-basyar. Manusia juga disebut sebagai makhluk biologis atau al-basyar karena manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik tubuh, memerlukan makanan, berkembang biak, dan sebagai mana ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya. Sama seperti makhluk bumi lainnya, hewan dan tumbuhan.
Hakikat manusia sebagai makhluk biologis dapat berakhir dan mengalami kematian. Bedanya, manusia memiliki akal dan pikiran serta perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Selanjutnya, konsep manusia dalam Al-Quran dan ilmuwan Barat. Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah. Membicarakan tentang manusia dalam pandangan ilmu pengetahuan sangat bergantung metodologi yang digunakan dan terhadap filosofis yang mana para ahli kemukakan, seperti teori psikoanalisis, yang mana menyebutkan manusia sebagai homo volens atau makhluk yang berkeinginan. Nah, menurut aliran ini, manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku interaksi antara komponen biologis, psikologis, dan sosial. Ada juga teori behaviorisme menyebutkan bahwa manusia sebagai homo mechanibus, yaitu manusia mesin. Nah, yang mana tingkah laku lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme, aliran yang menganalisis jiwa manusia berdasarkan laporan subjektif, dan psikoanalisis yang membicarakan tentang alam bawah sadar dan tidak nampak. Ada juga teori kognitif menyebutkan manusia adalah sebagai homo sapiens atau manusia berpikir. Nah, di dalam aliran ini manusia tidak dipandang lagi sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungannya, tetapi makhluk yang selalu berpikir. Di dalam Al-Quran, istilah manusia dikemukakan menjadi 3 kata yang berbeda dengan makna manusia, akan tetapi memiliki substansi yang berbeda, yaitu kata al-bashar, gila, dan al-nas. Nah, al-bashar selalu depan pada sifat-sifat yang biologi, seperti asalnya dari tanah atau lempengan kering. Konsep Islam selalu depan pada sifat psikologis atau rohani manusia sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu dalam memikul amanah. Selanjutnya, asal-usul penciptaan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, di dalam surat Al-Hijr ayat 28-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah kapan Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah hembuskan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu dia dengan bersujud." Nah, Adam merupakan manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Adam adalah ciptaan Allah yang memiliki akal seperti memiliki kecerdasan, bisa menerima ilmu pengetahuan, dan bisa membantukan kehidupan sendiri. Nah, inilah keunikan manusia yang Allah ciptakan untuk menjadi penguasa di dunia, untuk menghuni dan memelihara bumi yang Allah ciptakan. Nah, dari Adam inilah cikal bakal manusia di seluruh permukaan bumi. Melalui pernikahannya dengan Hawa, Adam melahirkan keturunan yang menyebar ke berbagai benua di seluruh penjuru bumi, tempat lembah, gunung, gurun pasir, dan wilayah lainnya di seluruh penjuru bumi. Hal ini diperjelas dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, dan sebenarnya kami memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan mereka rezeki dari yang baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Surat Al-Isra ayat 70. Selanjutnya, potensi manusia. Potensi yang dimiliki manusia terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang pertama potensi yang inherent, secara langsung dari dalam diri manusia, yaitu fitrah, kesatuan ruh dan jasad, kemampuan berkehendak, dan potensi akal. Nah, yang kedua, perlengkapan yang mendukung potensi pertama, yaitu alam semesta dan petunjuk hidup berupa agama.
Yang pertama, karakteristik manusia dalam Al-Quran adalah fitrah. Nah, fitrah dalam istilah Arab berarti kejadian, kesucian, dan agama yang benar. Nah, fitrah dengan artian agama yang benar atau agama Allah adalah arti yang dihubungkan dengan Al-Quran. Sebagaimana menurut Ibnu Taimiyah, fitrah tidak hanya terbatas pada makna tersebut. Lebih jauh bahwa potensi fitrah tidak terbatas pada potensi yang bersifat keagamaan semata, tetapi juga mengandung 3 daya kekuatan, yaitu daya intek, kuwah al-akal, yaitu potensi dasar yang dimiliki manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Daya ofensif, kuwah al-syahwah, yaitu potensi dasar yang dimiliki manusia untuk menginduksi objek-objek yang menyenangkan dan bermanfaat. Daya defensif, kuwah al-ghadab, yaitu potensi dasar yang dapat menghindarkan manusia dari segala perbuatan yang membahayakan bagi dirinya. Karena fitrah merupakan potensi dasar perkembangan manusia yang dibawa sejak lahir dan merupakan pusat dasar dalam bertindak. Dan yang kedua, karakteristik manusia dalam Al-Quran adalah jasad dan ruh dalam manusia. Nah, jasad atau al-jims merupakan bagian raga atau badan manusia yang berasal dari tanah. Sering dipandang sebagai pusat kemunculan kebutuhan kepuasan semata seperti kebutuhan biologis, akan minum, makan, dan kebutuhan seksual. Sedangkan ruh secara harfiah berarti angin atau nafs, merupakan hakikat dari manusia yang dengannya manusia dapat hidup dan mengetahui segala sesuatu. Ruh juga berarti sebagai zat murni yang hidup. Menurut Syafi'i Ma'arif, karena ruh inilah manusia memiliki kemampuan penalaran, intuisi, kebijakan, dan kecerdasan. Yang ketiga, yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah kemampuan berkehendak, free will, dalam menentukan perilaku kehidupannya. Nah, yang keempat, karakteristik manusia adalah akal. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menerangkan fungsi akal dan dorongan untuk menggunakan akal sebagai alat untuk mengetahui dan bertindak. Amar seperti itu seringkali dinyatakan dalam lafaz al-qala, fakiha, dabbara, tafakkara, dan tazakkara. Kata akal yang dalam Al-Quran tidak pernah muncul sebagai kata benda abstrak atau masdar sama sekali. Secara bahasa berarti mengikat, seperti ikal yang berarti ikat kepala. Akal berfungsi sebagai pengikat atau integrator ketika kesadaran yang ada dalam diri manusia, yaitu kognitif, efektif, konaktif, dan menghubungkannya dengan hati. Selanjutnya, kedudukan dan tugas manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedudukan manusia menurut Islam terbagi pada 2, yaitu sebagai hamba dan sebagai khalifah. Hamba mengandung pengertian yaitu ibadah dalam makna penyerahan diri manusia pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Dengan kata ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan salah satu kedudukan manusia sebagai hamba yang mengembangkan tugas-tugas peribadahan. Sedangkan mengenai kedudukan manusia sebagai khalifah dapat kita kemukakan dalam surat Al-Fatir, yang mana artinya dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi. Nah, dalam kaitannya dengan kedudukan manusia sebagai khalifah fil ard, menurut Ensiklopedia Islam bahwa khalifah itu berarti wakil atau pengganti atau duta Tuhan di muka bumi, pengganti Nabi Muhammad SAW dalam fungsinya sebagai kepala pemerintahan. Bahkan lebih jauh, Khalifatul fil ard digambarkan sebagai kedudukan yang kudus, yaitu zil Allah fi al ard, bayang-bayangan Allah di permukaan bumi.
Selanjutnya, bertahan terhadap teori Darwin. Nah, Charles Darwin adalah seorang naturalis yang mengemukakan teori evolusi dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species pada tahun 1859. Nah, teori Darwin tersebut sangat menggemparkan karena pada saat itu manusia sama sekali tidak mengenal evolusi. Nah, teori evolusi Darwin menyatakan bahwa hewan dan tumbuhan berasal dari suatu spesies yang sama. Spesies tersebut mengalami perubahan fisik seiring dengan berjalannya waktu dikarenakan adanya seleksi alam. Nah, hal ini berlangsung secara terus-menerus hingga terbentuk spesies modern seperti sekarang, membentuk pohon keluarga yang terus bercabang. Nah, seleksi alam Darwin dilansir dari Han Academy. Seleksi alamnya ialah akibat sumber daya alam yang terbatas sehingga makhluk hidup terpaksa beradaptasi. Mekanisme seleksi alam Darwin didasari oleh adanya kompetisi dan adaptasi. Di alam terdapat hukum di mana yang kuat akan bertahan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi dalam bertahan hidup, misalnya kompetensi dalam mendapatkan makanan, individu yang tidak bisa mendapatkan makanannya sendiri akan mati. Adaptasi adalah kondisi di mana organisme menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, adaptasi dapat berupa mutasi genetik yang mengubah karakteristik fisik dari organisme agar lebih menguntungkan dalam lingkungannya. Dilansir dari OpenStack, contoh adaptasi dapat dilihat pada rubah kutub atau burung ptarmigan. Keduanya memiliki bulu yang putih. Hasil adaptasi dengan lapisan es yang juga putih. Dengan bulu yang putih, rubah putih, dan burung ptarmigan akan sulit dilihat oleh predator maupun mangsanya sehingga dapat bertahan hidup dengan baik. Sebagai konsekuensi dari adaptasinya, maka rubah kutub dan burung ptarmigan sangat jarang sekali memiliki keturunan dengan warna selain putih. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.